Assalamualaikum Cak. Sekarang aku berada di pesantren El Zikr di Kaliwates. Habis sholat zuhur tadi, sekaligus ngobrol sama Pak Yai. Coba kita tanya pengalaman Pak Yai dengan burung perkutut. Kalau dilihat di sekitar memang nggak ada ini ya burung perkutut, tapi siapa tahu beliau punya nasihat buat kita para di burung perkutut. Monggo langsung ke Pak Yai. Sehat ya? Alhamdulillah. Ngapunten, minta waktunya sebentar. Oke, Tadi juga ikut jamaah di sini terus sebentar keluar ya, ngobrol sebentar tadi. Nah, Cak, saya lagi bersama Gus Fanani. Kalau santrinya manggil Yai, Yai Haji Zainul Fanani. Nah, sekarang saya berada di ma'had beliau, di pesantren beliau di El Zikr di Kaliwates. Yang rumahnya Jember pasti sudah paham di mana lokasinya. Nah, konten Cak Perkutut ini kan kita bahas perkutut, tapi yang saya inginkan tidak melulu bagaimana kita ngobrol perkutut. Nah, siapa tahu ada nasihat-nasihat terkait bagaimana makhluk ciptaan Allah kita perlakukan, bagaimana adab kita terhadap alam, termasuk terhadap burung perkutut tersebut. Kalau saya lihat di pesantren seperti waktu saya masuk tadi itu memang nggak ada burung perkutut di sini. Tapi siapa tahu beliau punya pengalaman khusus dengan burung perkutut. Karena saya dapat info dari beberapa teman. Dulu waktu puasa, insya Allah pas malam-malam akhir Ramadan di hitungan ganjil gitu ya, ketika bertafakur di sini wiritan mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang suci dan penuh berkah, di malam yang insya Allah pahalanya atau nilainya sama dengan 1000 bulan. Tiba-tiba ada perkutut masuk ke sini dan konon katanya sayapnya patah. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita sowan dan ngobrol dengan beliau. Gus Pundi Gus, ini jadi kita minta apa ya istilahnya pendapat jenengan mengenai makhluk Tuhan yang lain selain manusia. Misalkan dalam hal ini karena channel saya di channel Cak Perkutut ini kita khusus membahas masalah perkutut, khususnya tentang riwayat itu burung yang akhirnya dinamakan Lailatul Qadar itu gimana itu kronologisnya Mas? Waktu gimana jenengan di sini itu gimana? baik. Sebenarnya di pondok ini kan termasuk rindang pada pohon dan sebagainya. Jadi kalau jenengan pagi atau sore di sini duduk santai, pasti ada dengar bunyi perkutut itu. Karena di sini banyak di jati-jati, di pohon mangga itu. Dan memang kita biarkan mereka berkembang biak di sini. Karena suaranya itu cukup menyenangkan hati. Nggih, Tentang Lailatul Qadar itu sebenarnya menarik itu. Insya Allah itu masih ada burung itu sampai hari ini. gitu Mas ya. Iya. Jadi ceritanya malam ganjil itu, insya Allah 2 tahun yang lalu. Ya di sini tempatnya saya ngaji itu. Ada anak perkutut itu jatuh di depan saya. Kemudian saya kejar, saya pikir apa kok jatuh. Saya pikir kelelawar, tiba-tiba kok ternyata perkutut gitu. Ya karena masih kecil gitu, sempat ada 2 hari di sini. Cuman karena saya nggak punya kemampuan, karena kebetulan sayapnya juga patah gitu. Akhirnya saya kasihkan ke teman, ke Mas Tris. Sayapnya patah. Sayapnya Parah gitu sampai nggak bisa terbang itu. ya karena dia jatuhnya mungkin keras gitu. Mungkin karena memang jatuh dari pohon, mungkin belajar terbang itu enggak. Nah, masih belum mampu terbang ya. Sempat saya rawat 2 hari karena saya merasa nggak mampu, karena itu harus orang ahli. Saya berikan ke teman Mas Sutris, dirawat, kok alhamdulillah bagus itu. Sampai hari ini insya Allah ada itu. Insya Allah dibawa Mas Imam itu. Posisinya di mana itu sekarang? Insya Allah di Balung barangkali. Balung ya? Iya. Dan Oke Cak,
nanti kita telusuri ke Balung ya, bagaimana kondisi Lailatul Iya. Qadar itu. Sekarang itu menarik, katanya sudah makanya sudah bagus. Gacor istilah teman-teman itu. Oh, Ya. gacor gitu ya. Jadi sempat ditawar entah berapa itu. Tapi karena itu adalah kenang-kenangan dari saya, mungkin akan dijaga. Menariknya sekali burung itu kemudian sembuh karena yang merawat juga termasuk orang yang telaten, maksudnya ahli gitu. Jadi alhamdulillah sehat sampai sekarang. Jadi saya juga kaget kok ditakdirkan bisa bertemu dengan perkutut, sehingga kami kemudian sepakat kasih nama Lailatul Qadar saja. Itu menarik. Luar biasa. Iya, jadi Cak, burung perkutut Anda berhak punya nama juga. Seperti punya saya itu ya. Saya punya dua yang paling gacor di rumah. Yang satu bernama Ja'far, yang kedua namanya Sodik. wah, Ja'far Sodik. Itu ada alasannya ya. iya. Jadi di burung perkutut itu ada istilah katurangga, ciri mati. Ciri mati itu yang di fisiknya nampak dan itu menjadi ciri khusus yang mempunyai arti. Nah, yang namanya Ja'far. Ja'far itu nun sewu artinya apa? Aliran kecil sungai gitu ya. Apa Ja'far? Yang saya tahu Ja'far Shadiq itu adalah Iya. tokoh sufi, Iya. ya, salah satu cendekiawan Muslim yang Iya. namanya memang seringkali ditafaulkan, dijadikan nama Iya. orang-orang Muslim hari ini karena memang karakter dalam sejarah dicatat Ja'far Shadiq tokoh sufi yang sampai hari ini menjadi panutan. Kalau Jadi, arti kata Ja'farnya sendiri apa? saya kurang paham Ja'far itu. Tapi kalau Shadiq kita Siddiq gitu ya, bisa Iya. dipercaya. Bisa dipercaya. Nah, saya sempat buka kamus ini. Ya mungkin butuh diluruskan bagi teman-teman yang lebih paham di kolom komentar nanti apa arti Ja'far. Ja'far itu semacam aliran atau sungai kecil. Nah di perkutut saya itu ada di sini ada semacam Ada garis gitu ya? garis yang disebut biasanya banyu mili. Makanya saya namakan Ja'far. Dan yang kedua ada di dadanya bagian tengah di ulu hatinya itu ada semacam tanda apa ya lubang gitu. Nah itu sidik kebenaran itu kan landasannya hati, nggak bisa pakai logika semata. Makanya dua burung itu namanya Ja'far Shadiq gitu. Mudah-mudahan menjadi doa dan bisa menjadi penenang hati seperti sufi yang begitu terkenal yang namanya Ja'far Shadiq itu. Terus gini ya, adab kita sebagai manusia dalam menghormati sesama makhluk seperti perkutut itu mohon saya diluruskan kalau pemikiran saya ini kurang pas gitu deh. Jadi bagi saya merawat burung itu tidak apa-apa asalkan kita tidak berlebihan. Yang kedua dirawat dengan sepenuh hati. Saya misalkan pulang kerja lalu diam sebentar di halaman rumah, dikasih burung menikmati burung perkutut. Dan sekali burung itu bunyi, alhamdulillah yang keluar itu kalimat thayyibah. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Kalau sampai 7 menit lebih itu subhanallah. Nah ini saya merasa ada aura positif bagi saya. Kalau melihat burungnya itu memang kasih untuk burung, tapi bukankah hewan itu diciptakan untuk kemaslahatan kita manusia begitu? Bagaimana kalau pandangan jenengan terkait hal itu? Ya, saya pikir memang itu sebuah sunnatullah ya. Kedekatan manusia dengan alam gitu. Jadi manusia itu mengabdikan kepada alam semesta, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan. Ketika kita punya koneksi spesial, hubungan spesial dengan seseorang itu, ketika kita punya teman, komunikasinya nyaman, nyambung, itu kan ada sebuah aura positif yang muncul, dapat banyak saudara. Saya pikir sama dengan kita ketika kita berkomunikasi dengan makhluk selain manusia, dalam hal ini burung barangkali ya. Banyak kita menemukan kenyamanan-kenyamanan, ada sesuatu yang tidak bisa digambarkan, sebuah kenikmatan. Nah, ketika kita mengelola alam dengan baik, ketika kita bertanggung jawab kepada mereka, kelestarian mereka, peduli pada alam ini dengan kita sedang menjalankan misi kemanusiaan, misi risalah kenabian itu kan bagaimana kita membangun kehidupan ini dengan semakin baik. Saya pikir nggak salah kalau kita bisa. Saya di sini kalau sore hari pagi hari mendengarkan suara perkutut itu seperti kita sedang melihat bagaimana hewan-hewan pun berzikir. Jadi kalau hewan saja berzikir, kenapa manusia tidak juga berzikir? Sehingga dengan kalau punya irama yang bisa sinyalnya ketemu dengan zikir mereka itu ada kenikmatan.
Itu saya pikir lumrah ini. Iya. Dan nikmat seperti ini saya pikir kalau jenengan menekuninya, insya Allah itu bagian dari karunia itu. Amin, Tidak amin, tidak amin. tidak semua Iya. orang bisa Iya. menikmati kehidupan yang nyaman seperti Iya. itu. Cak, dieling-eling pesannya Pak Yai. Jadi bukan hanya kita sekedar merawat, tapi cobalah pakai ikatan batin di antara kita. Ingat bahwa itu makhluk Allah juga, ciptaan Allah yang kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin. Bukan hanya urusan perut, tapi kesejahteraan mental kita, ketenangan, ketentraman hati itu juga kondisi yang harus kita upayakan agar tetap sehat. Nah, tapi mungkin terakhir ya, ada nggak dalil, surat atau ayat atau hadis yang terkait dengan ini, interaksi manusia dengan hewan atau makhluk yang lain, agar kita saling menghormati itu ya. Pesan buat teman-teman di channel kesayangan Iya. Cak Perkutut ini. Jadi kalau pesan tentang ada hadis itu man fil ardi, ya, muliakan penduduk bumi itu. Penduduk bumi ini kalau kita tafsirkan lebih jauh adalah bukan sekedar manusia yang alam, apapun yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka engkau akan dimuliakan oleh penduduk langit. Amin. Saya pikir pesan Nabi seperti ini diberikan kepada kita adalah bagaimana kita harus menghormati semua kehidupan ini. Jika engkau ingin terhormat, hormati orang lain, hormati kehidupan lain. Jika engkau ingin mulia, muliakan orang lain, maka engkau akan dimuliakan oleh penduduk lain. Jadi kata kuncinya bahwa ketika kita menebar kemuliaan, ketika kita menghormati sama makhluk, maka kesejatian hidup, kesempurnaan hidup itu ya di situ sebenarnya. Ketika kita mampu memanusiakan manusia, ketika kita kemudian bisa mendapatkan diri kita sebagai manusia, mengelola alam semesta ini dengan baik. Saya pikir seperti itu. Semoga jenengan diparingi kenikmatan yang saya pikir kenikmatannya harus perlu di-share kepada yang lainnya. Amin. Supaya jadi Siap. inspirasi, supaya bisa jadi Iya. biar orang tidak jenuh dengan kehidupan ini, dengan Laras. persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan Iya. nyaman ketika kumpul dengan Pak Nuzul, bisa dengan Cak Nuzul, Cak Perkutut. Cak Perkutut, ya, akan muncul kenikmatan-kenikmatan baru dan Iya. mereka akan jadi Amin. manusia-manusia baru. Barangkali begitu ya. Amin. Amin. Ya, Yai, sebelum diakhiri video ini, mohon izin nanti di video berikutnya. Tadi di awal ya kan cerita bahwa di lingkungan El Zikr ini seringkali Perkutut membuat sarang dan ada kalanya mereka juga turun di halaman sini. Nanti di video berikutnya minta waktunya sebentar untuk Boleh. menemani saya Monggo. berbagi informasi kepada Tapi saudara-saudara. jangan lupa bawa kopi juga ya. Oh siap, mantap. Cak Perkutut punya kopi spesial. Oke Cak, matur nuwun. Telah menyimak video ini, yang jelas memang ada banyak perspektif, ada banyak sudut pandang. Monggo jenengan pakai sudut pandang yang mana, dan semoga Anda bisa mengambil manfaat dari obrolan kita, obrolan saya dengan Gus Wanai pada siang hari ini. Matur nuwun, Cak Perkutut pamit dulu. Assalamualaikum, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.